Kebutuhan high-end gaming memerlukan lo untuk build PC dengan spesifikasi yang tinggi. Gue punya budget 20 juta. Kira-kira efektif gak ya PC yang udah gue build ini? Mari kita ulas. Hai, gue Suki. Dan sekarang di sebelah gue ini udah ada PC yang gue build dengan budget 20 juta tadi. Untuk spesifikasinya itu yang pertama adalah gue punya Core i7 6700K. Ini adalah prosesor kasta tertinggi untuk arsitektur Skylake. Untuk motherboardnya sendiri, gue pakai Colorful iGame Z170 Ymir U. Selain karena chipset Z170, ada fitur-fitur menarik lainnya yang dikasih sama Colorful, sehingga gue coba untuk sandingin si 6700K ini dengan motherboard ini. Untuk RAM-nya sendiri gue pakai Avexir Blitzred DDR4. Kenapa pakai DDR4? Ya karena kita pakai Skylake dan motherboardnya sendiri DDR4. Itulah kenapa kita pakai DDR4. Untuk ukuran memorinya gue pakai 16 GB dual channel dan frekuensi memori dari Avexir ini sebesar 3000 MHz. Dan karena Intel Skylake itu nggak ngedapetin yang namanya HSF atau heatsink fan, jadi gue sandingin si 6700K ini dengan liquid cooling. Liquid cooling yang gue pakai adalah 4Game Windstorm 240. Ini adalah liquid cooling yang cukup menarik buat gue karena harganya nggak ngerusak kantong gue. Kurang dari 700.000 lu udah dapat yang namanya liquid cooling. Dan yang namanya gue punya PC, otomatis gue butuh yang namanya storage dan juga sistem storage. Untuk sistem storage-nya gue pakai Galax 240 GB SSD untuk sistemnya. Dan untuk media penyimpanannya sendiri gue pakai Western Digital Green Power sebesar 2 TB. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah VGA-nya. Karena kita mau main game, otomatis kita butuh yang namanya VGA. VGA yang kita pakai adalah Inno 3D GTX 970 i-Chill Ultra dengan memori sebesar 4 GB, 256 bit dan DDR5. Inno 3D i-Chill Ultra ini juga adalah salah satu VGA terbaik untuk kelas GTX 970. Dan untuk power consumption-nya sendiri gue pakai First Player Black Widow 600 watt. Dari semua hardware ini gue kemas atau gue bungkus ke dalam sebuah casing yang namanya Segotep Sprint, dan jadinya kayak gini nih. Oke, sekarang waktunya kita untuk tes PC ini atau kita benchmarking PC ini. Tapi sebelum itu, mari kita coba dulu seberapa cepat PC ini untuk booting ke dalam Windows. Untuk game yang gue tes itu, yang pertama adalah Dota 2, dan yang kedua adalah GTA 5, dan yang terakhir adalah The Division. Ketiga game ini adalah 3 game yang benar-benar lagi hype di masyarakat kita. Tentunya Dota 2 playernya banyak, GTA 5 juga ya kurang lebih playernya banyak, dan Division ini lagi hype banget karena ya kebetulan ini adalah game baru, dan ya ini adalah game yang benar-benar dinantikan oleh semua orang. Oke, tunggu apa lagi? Langsung kita tes saja. Here we go. Dan untuk settingan Dotanya itu gue pakai kayak begini nih. Lo bisa lihat sekarang di sini. Gue masuk ke option dan ini dia settingannya. Semuanya gue onin. Pokoknya ini rata kanan lah, bisa kita bilang. Semua teksturnya gue nyalain, dan ada high dan ada settingannya itu juga gue pakai ultra. Dan hasil FPS-nya cukup memuaskan. Minimum kita dapat 110 dan maksimum itu 120 FPS di antara segitu lah. Jadi kalau sepi itu 110 FPS dan kalau gede 120 FPS. Untuk posisi ke geng dia pasti dia bakalan turun FPS-nya.
untuk posisi kayak lagi farming yang seperti itu ya lah, pasti itu FPS-nya bakalan naik karena nggak banyak objek di dalamnya. Dan ini dia GTA 5 sekarang yang udah gua mainin, dan untuk settingannya itu hampir semuanya very high, dan sisanya itu gua pakai high karena nggak bisa dibikin very high, jadinya ya udah high. Dan untuk FPS-nya nanti lu bisa ngeliat sendiri pas bagian benchmarking. Kalau menurut gue sih ini FPS-nya bakalan gede banget sih untuk GTA 5. Soalnya GTA 5 tuh menurut gue nggak gitu berat-berat banget lah untuk dipakai di PC yang speknya kayak gini. Nah, untuk di dalam ruangan aja kita masih bisa dapetin FPS sekitar 80, 90 bahkan. Tapi untuk benchmarking yang objek-objeknya banyak, gue masih belum tahu dia dapetnya berapa. Nah sekarang pokoknya langsung aja kita benchmarking dan kita lihat ini dia FPS-nya bisa nyentuh juga ke 60 bahkan 50-an. Ya pokoknya ini udah playable banget lah untuk main GTA 5 dengan settingan grafik yang wah. Apalagi di resolusi semua kita pakai game ini mainnya di resolusi Full HD atau 1080p. Bahkan gitu 100 biarpun cuman sesaat itu karena objek lepas banget. Dan itulah dia benchmark dari GTA 5. Dan ini dia yang terakhir adalah The Division, game terbaru yang katanya sih membutuhkan spek yang benar-benar gila banget. Kalau yang gue baca-baca di internet kayak gitu. Untuk minimum requirement-nya dan recommended requirement-nya itu membutuhkan spek yang gila lah. Dan gue pakai settingan grafik di sini hampir semuanya high. Gue coba paksain pakai spesifikasi ini, dan menurut gue sistem requirement yang ada di sana itu memang agak mengacu lah pada spesifikasi yang gue pakai ini, karena yang gue baca di internet recommendednya itu adalah GTX 970, dan setelah gue pakai GTX 970 ternyata benar itu bisa nyentuh lebih dari 60 fps bahkan, tapi minimumnya sendiri juga masih tetap playable sekitar 50-an atau 60. Kita dapetin FPS paling gede di sini sekitar 80 ke atas. Untuk nyentuh 90 itu paling untuk yang benar-benar sepi atau di dalam ruangan kayak gitu deh. Dan bagi yang mau ngeliat rincian harga dari PC ini nih, ini dia rincian harganya. Dan ya itulah dia The Division. Game ini ya berat tapi nggak berat-berat banget. So far pakai 970 itu lebih asik. Ya itu dia tadi PC dengan budget 20 juta yang udah gue build. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah sini untuk kasih pendapat kalian mengenai PC ini. Atau kalian juga dapat ngasih saran di komen untuk video ulasan selanjutnya. Dan jangan lupa like, karena setiap satu like bakalan ada satu orang yang ngedapetin PC ini secara gratis mungkin. Dan jangan lupa share ke seluruh akun sosial media kalian, karena setiap satu share bakalan ada satu orang yang keracunan pengen bikin PC kayak gini. And don't forget to subscribe. See you next time. Bye.